Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi channel saya Prino Busra. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Tentunya bagi kawan-kawan semua yang baru menonton video kali ini ya cuy ya. Jadi apa kabar kalian hari ini cuy? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya cuy ya. Amin. Jadi hari ini kita riding santai ya cuy ya. Kebetulan nih cuaca lumayan mendukung ya, agak mendung ya cuy ya. Kayak mau hujan gitu cuy. Jadi di video kali ini kita bercerita santuy ya di atas motor ya cuy hari ini. Jadi di video kali ini saya sendiri ya Prino Busra ingin bahas tentang seputaran motovlogger tentunya cuy. Yaitu sesuai dengan judul dan thumbnail kita pada video kali ini ya. Jadi tentang susahnya jadi motovlogger ya cuy ya. Kenapa demikian cuy? Karena saya pribadi ngerasa ya sebenarnya udah lama saya membuat konten motovlogger ini cuy. Jadi kadang semangat itu kadang naik turun ya. Sebenarnya udah 2 channel ini ya. Yang pertama kemarin channel Prino Motovlog karena akunnya udah terkunci ya karena kemarin HP rusak. Kemudian diganti dengan channel yang kedua yaitu Prino Busra yang sekarang ini cuy. Jadi kenapa saya bilang jadi motovlogger itu susah ya? Karena untuk mencari sebuah ide konten dalam dunia permotovlogger ya, itu sangatlah sulit dan tidaklah mudah ya cuy. Apalagi bagi kawan-kawan semua yang baru pemula ya, seperti saya juga pemula ya cuy. Jadi kenapa kita lihat ya di dunia per-YouTuber itu banyak motovlogger ya yang setiap saat keluar, setiap saat riding di jalan pasti selalu menemukan kejadian unik ya, atau ada juga nanti konten ya yang diuploadnya yang membuat jadi menarik ditonton ya cuy ya. Ada kejadian atau ada sebuah insiden ya, pasti setiap riding itu ada ditemukan ya para motovlogger yang udah terkenal lah kayak di YouTube ya, seperti banyak Kang MV ya, seperti siapa Alfusori ya, termasuk fans saya juga sih cuy. Jadi kenapa demikian cuy ya? Ternyata cuy setelah saya pelajari dan telusuri ya, yang membuat mereka tuh selalu dapat ide ya. Jadi sebelum memulai konten tentunya cuy ya, tetapi juga ada yang real sih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita pelajari dan teliti ya, sebenarnya ada 2 cara ya cuy agar setiap kali riding ya, setiap kali membuat video di atas motor sambil motovlog ya. Jadi ada 2 cara. Yang pertama itu dia tuh settingan. Kemudian yang kedua itu udah terkonsep ya. Yang pertama kita lihat settingan ya. Kenapa saya bilang settingan? Karena banyak ya rata-rata ya kalau ada kejadian atau insiden di jalan raya yang seperti contohnya itu misalnya kita hampir diserempet orang kemudian berdebat dengan orang itu ya, atau nantinya di pom bensin ya kita dengan orang Pertaminanya itu berdebat atau gimana, ada suatu perkara ya, atau ketemu orang di jalan raya ya sambil jalan kaki kita berdebat. Itu sebelumnya mungkin banyak di antara mereka ya, di antara motovlogger juga mungkin udah men-setting ya dari awal sebelum video dimulai tentunya cuy. Jadi seolah-olah kita sebagai penonton itu menjadi tertarik ya, karena insidennya itu sangat luar biasa ya. Kenapa ya setiap upload itu selalu ada insiden ataupun perkara yang diperdebatkan, misalnya berkelahi ya atau berdebat gini segala macam ya. Itu rata-rata kebanyakan ya itu udah di setting dari awal cuy. Kemudian yang kedua yaitunya kenapa selalu ada ide kontennya. Yang kedua yaitunya dia itu terkonsep. Terkonsep itu contohnya cuy, sebelum melakukan video motovlogger ya, sebelum buat konten, sebelum menyeting-nyeting kamera segala macam, dari awal pergi atau persiapannya itu selalu sudah ada konsepnya. Contohnya
sudah ada rencana misalnya kita riding ke arah wisata ini ya, riding ke wisata ini, kemudian nanti tiba di sana mengeksplor ini, mengunjungi ini, atau touring, touring ke daerah sini ya bersama kawan-kawan lainnya, atau juga terkonsep biasanya seperti saya ini contohnya ya, dari awal pertama riding tadi udah ada ide ya, ingin membahas ini, membahas itu ya segala macam, atau membahas tentang motor atau membahas tentang yang lainnya cuy. Jadi sudah ada konsepnya cuy. Jadi wih, rame kali Pertamina ya, cuy, panjang kali antriannya cuy. Jadi itu yang kedua ya, sudah terkonsep, sudah ada ide dari awal sebelum kita riding tentunya cuy. Nah, kenapa saya bilang agak susah ya jadi motovlogger ya? Tentunya bagi kalian yang baru pemula ya, bagi kita yang baru pemula ini sangat susah ya. Karena kenapa? Kadang kita riding itu selalu diam, apalagi kalau kita riding tidak di daerah perkotaan. Kalau perkotaan rame ya cuy, banyak ya kejadian, nemu polisi, nemu ini segala macam ya. Tapi kalau daerah termasuk daerah kampung ini cuy, jadi agak susah ya untuk mencari ide konten buat motovlogger itu deh cuy. Jadi itu ya, menurut saya dua caranya itu tadi ya cuy. Yang pertama ya udah disetting, kemudian yang kedua udah terkonsep ya. Jadi yang disetting ini kalian harus bisa apa namanya, berani ya cuy ya, berani kenalan dengan orang yang baru ya, berani apa namanya, pede di depan orang ya, ingin merencanakan ini, rencanakan ini ya. Nanti di belakangnya dibayar atau gimana itu terserah kalian tentunya cuy. Jadi yang kedua terkonsep, jadi kalian harus mempunyai ide ya, mempersiapkan ide dari rumah tentunya cuy. Nanti kalau riding buat apa ya, atau cuman jalan-jalan aja, atau mengunjungi tempat ini, atau mengeksplor ya, atau membahas tentang sesuatu ya sambil bicara di atas motor tentunya cuy. Jadi itu ya pembahasan kita kali ini tentang dunia per-YouTuban, khususnya motovlogger tentunya cuy. Tentunya bagi kalian yang mengunjungi channel ini jangan lupa like dan subscribe ya cuy ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang yang lainnya cuy. Mudah-mudahan kita para motovlogger pemula, tentunya bagi kawan semua yang baru belajar, termasuk saya sendiri juga baru belajar cuy. Apalagi bagi kita yang sering solo riding ini sangat susah ya cuy ya. Jadi tetap semangat tentunya cuy, tetap semakin giat lagi belajar dalam membuat konten motovlognya. Saya Fernando Busra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.